على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita termaklum Bapak Ustaz Haji Maulana Yusuf. Yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Bunda Ustazah Hajah Kartini Husain. Mudah-mudahan semuanya beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, Allah mudahkan urusannya, diberi rezeki yang banyak, yang halal yang barokah, dan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan tentunya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju majlis taklim yang mulia ini. Tentunya harapan kita setiap langkah yang kita langkahkan dicatat sebagai amal kebaikan, dan nantinya kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan al-Fatihah ini kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kita Irsyadul Ibad, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Baribari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaina ta'alluma al-ifada wal istifada wa ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li'ala'i kalimatillah. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. والطبراني عن أبي أمامة أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه الله يوم القيامة ثواب 72 صديقا. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai keutamaan ilmu pengetahuan. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ilmu itu mulia. Dengan menuntutnya, dengan mencari ilmu, maka orangnya itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ayyuban nasyi'in, siapakah saja yang menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh. Nasya'ah itu artinya bersemangat. Siapa saja yang bersemangat fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, wal ibadati, dan bersemangat untuk ibadah.
Dari kecil sampai kapan? Hatta yakbur, sampai dia dewasa. Ingat, nuntut ilmu itu usahakan dari kecil. Jangan pas udah aki-aki umur 50, 60, 70 baru ngaji. Kenapa kok bukannya nggak boleh, tapi pendengarannya, penglihatannya sudah tidak normal. Kalau hadirin sekalian kan, kuping masih cakep, masih bisa dengar kan? Nah, mata masih bisa fokus. Tapi kalau sudah 80 tahun, ada nggak 80 tahun bisa? Jarang rasanya. Masya Allah, kesian itu kalau dari cewek nggak ada. Karena yang ditakutin sama orang bukan umur yang panjang, tapi apa? Agak mati-mati, agar temennya. Kalau masih muda nuntut ilmu, mata masih cakep, tangan masih cakep tulisannya, kemudian kuping masih dengar. Di sini disebutkan, barang siapa yang menuntut ilmu dari muda, dari anak-anak, hatta yakburu, sampai dia dewasa, sampai dia tua. Apa pahalanya? A'tallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memberikan pahala nanti pada hari kiamat thawaba isnaini wa sab'ina siddiqon, seperti pahalanya 82 orang siddiq. Orang siddiq itu apa? Orang yang jujur, orang yang benar. Karena penghuni surga minal anbiya, pertama para nabi, wassolihin, wasyuhada, wassolihin, syuhada, solihin, wasiddiqin, orang yang benar. Nah, di sini diberikan pahalanya berapa? 72 orang yang siddiq. Kalau kita belajar masih kecil, itu kan naqshi alal hajari, seperti menulis di atas batu. Contoh nih, kalian sekarang menghafal, gampang apa susah? Siapa di sini hafalannya gampang? Sekali baca, apa ada nggak? Ada. Karena kita buat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah itu sekali baca itu harus menghafal. Nih contohnya di kitab nih. Ini sekali baca dari sini sampai sini, sekali niat doang begitu, langsung hafal. Bahkan kalau misalnya 2 lembar begini nih, sekali niat begini, dua-duanya hafal. Makanya beliau itu kalau menghafal ditutup yang 1 lembarnya. Kenapa? Khawatir dua-duanya hafal. Bukan sombong. Karena kalau dua-duanya hafal, hafalannya kurang kuat. Tapi kalau 1 begini, hafalannya 1 tapi mantap. Bahkan Imam Syafi'i itu gak mau kalau jalan itu dari masjid ke rumahnya atau dari rumahnya ke masjid, itu kupingnya terbuka. Maksudnya apa? Kalau misalnya beliau mendengar orang lagi ngomong, hafal langsung. Makanya kalau dari rumah ke masjid, kupingnya ditutup. Nah, kalau zaman sekarang beliau dengerin YouTube, semua penceramah itu, semua ilmu hafal sama beliau. Karena beliau belajar dari kecil. Bahkan ada yang bilang, ini perhatikan, beliau itu tarbiyah qoblal wiladah, belajarnya sebelum dilahirkan. Kalau manusia umumnya itu dalam kandungan berapa bulan? 9 lewat 10 hari. Imam Syafi'i berapa bulan? Kalau dihitung itu 40 bulan. Berarti berapa tahun? Itu beda. Itu Imam Syafi'i dalam kandungan.
Makanya tatkala lahir bukan segede, bukan. Keluar normal sebagai bayi, tapi masya Allah berbeda dengan kita manusia umumnya. Jadi belajar dari kecil supaya cepat menghafal. Kalau sudah tua, kayak kita nih di depan nih, itu karena kenapa susah ngapal? Dalam arti agak ribet, karena pikiran kita udah banyak, mikirin kerjaan, mikirin bini, mikirin anak, mikirin bisnis, mikirin majelis, tuh banyak urusannya. Nah kalau kalian kan di sini mikirin apa coba? Saya mikirin HP, mikirin motor. Di sini kan kagak ada yang mikirin apa? Bahkan nafkahin. Mohon maaf, ini kan rata-rata kan masih muda. Ada sih yang udah nikah. Kalau udah nikah, kamu udah ribet pikirannya. Hanya belajar, terus belajar. Jadi pahalanya seperti Siddiq 72 Siddiq. Selanjutnya hadis yang kedua, wa Ibnu Najjari an Anasin, al-ulama'u warathatul anbiya, yuhibbuhum ahlus sama'i wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Ini keutamaan orang yang berilmu. Ulama itu namanya, ilmu itu kan. Jadi gini maksudnya, kalau ilmu kita dapat namanya orang alim. Alim satu orang, kalau ulama orangnya banyak. Bagaimana caranya supaya kita disebut alim? Kita harus memiliki ilmu. Gampangnya kayak gitu. Gak mungkin kita disebut alim tanpa ilmu. Alima ya'lamu ilman, mengetahui. Ilmunya isi masdar. Alim orang yang mengetahuinya. Jadi kalau kita mau disebut alim harus punya ilmu. Nah, ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Makanya sayang banget kalau misalnya ada ustadz, ada ulama, ada kiai, ada habaib itu disakitin. Kita harus membela. Kenapa harus membela? Karena mereka warathatul anbiya. Mereka itu pewaris para nabi. Ulama-ulama yang soleh, yang betul-betul ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, itu adalah warathatul anbiya, penerus, pewaris para nabi. Apa manfaatnya? Apakah keutamaan mereka? Yuhibbuhum, mereka itu akan dicintai oleh siapa? Ahlus sama, penduduk langit. Berarti siapa? Malaikat. Bukan hanya itu aja, wa yastaghfir lahum al-hitanu fil bahri. Hitan itu ikan. Ikan-ikan yang ada di laut, siapa yang tahu jumlahnya? Agak ada yang tahu. Satu jenis saja dah, ikan teri. Siapa yang tahu jumlahnya? Nah ini disebutkan dalam hadis ini, hitan. Semua ikan yang ada di laut itu memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Ulama, orang yang mau ngaji, orang yang mau belajar. Kayak kita nih yang hadir di majelis taklim ini. Malaikat mengampunkan dosa. Maksudnya apa? Memintakan ampun kepada Allah. Ikan yang ada di lautan memohon ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita habis. Bahkan dalam hadis yang lain, hatta namlah, sampai apa? Namlun, semut di dalam lubangnya itu memohon ampun kepada Allah untuk kita yang sedang belajar. Makanya kalau belajar serius, handphone taruh dulu, kecuali bakal nyantet. Apalagi yang layaban-layaban yang gak bikin fokus dulu. Karena tatkala kita lagi menuntut ilmu,
Malaikat doain kita, ikan yang ada di lautan doain kita. Sayangnya kita agak ngerti ikan itu lagi mau apa. Nah, kalau kita tahu tuh ikan mas lagi mangap-mangap, itu lagi tasbih sebenarnya, lagi doain kita nih. Itu baru ikan yang ada di lautan, belum ikan yang ada di mana? Kolam. Kalau ikan di kolam makan banyak. Sungai, danau, rawa, ada yang biasa mancing dan tahu rawa. Itu semua ikan-ikan tuh memohon ampun kepada Allah supaya kita yang sedang menuntut ilmu diampuni dosa-dosanya. Idamatu, bagaimana kalau ulama itu sudah meninggal semuanya? Sama, diampunin dosanya. Bahkan malaikat, ikan, semuanya tetap mohon ampun kepada Allah supaya tuh yang meninggal tadi ulama tersebut Allah ampuni dosanya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya enak banget jadi orang berilmu itu. Salah satu sebabnya apa? Contoh kayak gini, Ana ngajarin kepada antum sekalian nih. Antum sekalian ngajarin kepada orang lain. Orang lain ngajarin lagi. Itu pahalanya tuh bakalan habis. Makanya sampai hari kiamat tetap apa? Allah jaga. Sampai hari kiamat, bahkan jasad yang gak bakal dimakan sama apa? Sama belatung, sama cacing. Siapa yang kenal ulama Indonesia yang belajar di Mekah, yang wafatnya di Mekah? Bukan baru-baru ini, memang ada baru, Kiai Ma'ruf Zubair. Ini bukan ulama Indonesia. Ada gelarnya itu apa? Al-Bantani atau Al-Jawi. Namanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Berarti orang mana? Orang Banten. Beliau ini luar biasa, ulama ahli fikih orang Indonesia, belajar ke Mekah, meninggalnya di sana. Itu dikubur, setahun kemudian digali. Ternyata jasadnya itu nggak berubah sama sekali. Karena kenapa? Disebut syahidul ilmi. Orang mati syahid karena sebab ilmunya. Jadi kita jangan menganggap remeh orang menuntut ilmu. Dan kalau sekarang, mohon maaf, kita belajar susah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena orang yang belajar susah justru pahalanya lebih baik daripada orang yang gampang menghafal. Contoh, dia baca susah banget tuh, A, I, U, kembali lagi A, U misalnya, dia kagak bisa. Yang lain yang mudah, yang gampang otaknya nih, dalam arti gampang menghafal, gampang bacanya, dia sekali baca A, I, U selesai, pahalanya udah 3 doang, 3 huruf doang. Tapi yang kagak bisa A, U, wah susah banget pokoknya dah. Sampai 5 kali pengulangan, berarti pahalanya lebih banyak mana? Yang ulang. Lah ini mau putus asa, ya Allah Ustaz, ya bubur amat ini ya. Udah dah, emang kagak mau ngaji lagi udah. Begitu sangat rata, udah sekarang. Dites nih, baca Quran, kagak bisa. Udah ikut 3 lagi, ngambek. Di sini mah kagak ada. Di sini mah semua semangat. Iya, kata usaha ngobat kelas 1 siap. Ya paling rendah tadi kelas 1 deh. Kalau ada yang 0, berarti 0 mungkin. Tapi semangat itu jangan boleh putus. Nggak boleh putus. Karena justru kalau kita nggak bisa, bukan berarti pahalanya kita semakin sedikit. Pahalanya semakin banyak. Gurunya dapat pahala banyak gak? Sama. Kenapa? Sabar. Gurunya udah mulai peraku aja. Sabar ya Allah. Nah ini triknya nih. Mau pengen cerdas gak? Naik pojokan, mau jadi orang cerdas gak? Mau belajar yang gampang gak? Nih kata Sayyidina Ali, pertama banyakin baca Quran.
Yang kedua, sering puasa. Yang ketiga, nih, namanya apa nih? Siwak, pakai siwak. Sering-sering pakai siwak itu membuat cerdas. Ini gosok gigi kagak mau ngaji. Gimana mau cerdas? Baca Quran jarang-jarang kecuali Ramadan. Puasa Ramadan doang. Justru banyakin puasa Senin Kamis bikin cerdas. Kemudian apa lagi tadi? Baca Quran bikin cerdas. Siwak, kalau kagak punya siwak, kebung amat. Kalau bahasa Gabrinnya. Ini siwak nih harga 3.000. Kalau lagi ada diskon ya. Tapi umumnya harganya 10.000. Siwak. Luar biasa. Kalau bikin cerdas lagi apa? Jangan suka lihat kemaluan. Laki-laki, jangan melihat kemaluan sendiri, apalagi punya orang. Karena melihat kemaluan sendiri itu dapat mempengaruhi kualitas hafalan seseorang. Semakin sering lihat pipis melihat, nanti lihat, buang air besar melihat mulu, itu bikin hafalannya tumpul. Kalau mau cerdas, jangan lihat. Usahakan puasa lihat kemaluan sendiri berapa hari? 40 hari. Kuat gak 40 hari? Kuat. Nah ini mah mau mandi, lihat ini mah terbang. Emang kabur. Jangan lihat. Yang kedua apa? Jangan suka lihat batu nisan. Ini dia namanya, wah Ihsan bin Ihsan, bukan nama gue Ihsan. Karena itu dapat mengumpulkan hafalan seseorang. Kalau lihat sekilas jadi masalah, ini pada digesin. Dia praktiknya ini mudah amat ya. Tuhan gue, misalnya begitu. Jadi jangan melihat batu nisan, melihat salib juga jangan. Tahu salib? Yang palang begini nih. Oh Ustaz, selama saya sering banget itu ambulan salib mulu. Ini salib yang bakal sebelahan ya. Itu jangan mempengaruhi hafalan seseorang juga. Hadis yang ketiga, wal Bukhari an Muawiyah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ini hadis yang banget nih. Dari Muawiyah sahabat tadi, ini menjadi seorang pemimpin pertama dalam Islam setelah Khulafaur Rasyidin ini meninggal dunia, dari dinasti Umayyah, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang Allah akan kehendaki, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah itu akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Jadi gampangnya begini, kalau kita mau jadi orang baik, kira-kira kita mau jadi orang baik? Mau jadi orang baik? Mau. Syaratnya satu, harus paham tentang agama. Kalau mau jadi orang baik, paham sama agama. Kenapa orang yang paham agama jadi orang baik? Gampang banget. Misalnya orang lagi pada mabuk, dia tahu hukum mabuk itu haram, ditinggalin sama dia. Dia tahu pacaran itu haram, ditinggalin sama dia. Dia tahu mencuri itu haram, ditinggalin sama dia. Jadi orang baik.
Jadi paham tentang agama itu membuat seseorang menjadi orang baik. Karena kenapa? Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, nah, Allah kehendaki menjadi orang baik. Syaratnya apa? Satu di sini, yufaqihu fiddin. Maka pahamilah ilmu agama. Dan gampang banget. Kalau mau jadi pemimpin nih, supaya pemimpinnya juga ya, berarti pemimpinnya harus apa? Orang yang ngerti agama. Mau cari istri aja nih, supaya istri itu baik, berarti istri yang bagaimana? Paham agama. Saya nggak ada nyebut pacar ya, istri. Nah jadi suami juga sama, yang paham agama. Makanya ilmu agama wajib dipelajari supaya menjadi orang yang baik atau yang baik. Wa ibnu Najjar an Muhammad bin Ali rak'atani min alimin afdalu min sab'ina rak'atan min ghairi alimin. Ini hadis memotivasi banget nih. 2 rakaat orang yang berilmu. Jadi orang berilmu nih, orang yang berilmu sholat 2 rakaat afdalul lebih utama min sab'ina rak'atan daripada 70 rakaat min ghairi alimin dari orang yang tidak alim. Maksudnya gini gampangnya, orang alim sholat 2 rakaat lebih baik daripada orang bodoh sholat 70 rakaat. Ini enak tuh orang alim. Enak gak? Enak banget. 2 rakaat sholat nih. Ada orang yang bodoh yang agak ngerti agama, dia sholat 70 kali. Capean mana? Dan 70, tapi tetap kalah pahalanya dengan orang yang alim sholatnya 2 rakaat. Kok bisa? Kok bisa? Pertama, nih orang alim kalau sholat pakai siwak lagi. Ini kecil-kecil begini, masya Allah nih. Kalau habaib pada demen banget. Makanya besok pakai siwak. Kalau agak punya pakai apa? Pakai belaku buat aja direk. Kalau agak punya belaku ya pakai apa tadi maunya? Kalau agak punya juga pakai kain. Gini nih. Sunnah juga dapat sunahannya. Kalau kainnya susah, ya udah deketan. Yang penting jangan kayak kiai dilepas begini. Nih siwak. Orang sholat pakai siwak. Ini kan orang alim, kita ngerti. Alim itu artinya bukan orang yang kayak kalian pahami pakai jubah, pakai gamis. Alim itu artinya orang yang ngerti tentang ilmu. Dia sholat 2 rakaat pakai siwak. Nah, pakainya gini. Bukan gini-gini nih, bukan. Kanan, atas, kanan bawah, kiri bawah, kiri atas, muter 3 kali. Dia sholat 2 rakaat. Ini lebih utama daripada orang sholat kagak pakai siwak 70 rakaat. Makanya sayang banget kalau sholat kagak pakai siwak. Besok beli siwak ya 10.000. Lente beli pulsa berapa? Budaya juga 10.000. Bohong amat kalau 10.000 biasa 12.000. Untuk imbalan 2.000. 10.000. Kemudian orang alim itu kalau misalnya sholat dia rapi. Hari Jumat dia pakai baju putih.
dapat kesunahan di hari Jumat. Kalau orang yang agak ngerti, ya sholatnya baju warna-warni. Dalam arti maksudnya ya bukan selain warna putih ya pokoknya. Apalagi pakai baju kaos. Bukan berarti nyindir yang hadir di sini bukan. Tapi memang hari Jumat itu afdolnya sunahnya pakai putih. Dia sholat di hari Jumat pakai baju putih lebih utama daripada orang yang sholat nggak pakai baju putih. Tuh pahalanya orang yang alim. Orang yang ketiga apa? Dia sholat nggak pakai peci. Orang alim sholat pakai peci dapat sunah lagi. Ini banyak banget pahalanya kalau kita ngerti ini. Dapat pahalanya banyak. Dan yang paling sering orang lupa apa? Ketika masuk masjid dia kagak niat iktikaf. Kalau kita masuk masjid sebelum duduk kan tahiyatul masjid tuh, tahiyat. Sholat tahiyatul masjid. Musola masjid sama. Pas sudah sholat dia duduk. Pas udah duduk nih dia niat tuh, saya niat iktikaf di dalam masjid sunnah karena Allah, niat dalam hati. Maka tatkala dia duduk sampai dia keluar atau sampai dia batal tuh, itu malaikat terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya orang kagak ngerti, orang kagak tahu ilmunya, dia duduk aja, nggak dapat pahala sunah iktikaf. Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya ngaji? Sama. Pokoknya kalau kita udah masuk masjid, niatnya untuk zikiran, untuk taklim, untuk sholat. Tatkala kita masuk, semuanya niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saya niat i'tikaf di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Ingat di musola juga sama, niatnya masjid. Karena nggak ada sholat tahiyatul musola. Ya, sholat tahiyatul masjid. Jadi rakaatani min alidin afdalu min sab'ina raka'atan min ghairi alidin. 2 rakaat orang yang alim itu pahalanya lebih utama daripada orang yang bodoh sholat 70 rakaat. Bisa jadi juga kayak gini masalahnya. Orang yang alim itu wudunya sempurna. Orang yang bodoh wudunya kagak pakai niat. Juga tangan, kaki udah yang penting biasa aja, paha, kaki biasa yang penting. Kira-kira sholat terima apa kagak? Kagak. Makanya ngaji itu penting banget supaya ibadah kita diterima. Makanya di dalam kitab Zubat itu dijelaskan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan kitab Zubat itu artinya apa? Setiap seseorang yang melakukan amal ibadah tanpa ada ilmu, maka amal-amalnya mardudatun ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima. Hati-hati. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap seseorang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya itu tidak diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ngaji proposal aja di bisnis ditolak, enak apa kagak? Kan udah capek berhalaman-halaman dari pendahuluan sampai rincian biayanya. Kita mau buat tesis, mau buat skripsi ditolak, kan enak. Apalagi ibadah kita, sholat kita, puasa kita bukan landasan dari ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, maka ibadah kita tidak bakalan diterima sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena capek doang.
Apalagi semuanya ini yang belajar sungguh-sungguh. Niat dari rumah mau ngaji, niat dari rumah mau ngaji, bukan mau teman-teman, bukan mau bercanda, bukan mau apa lagi, niat yang lain. Karena kenapa? Niatnya aja udah dihitung pahala. Main dulu di sini tadi niat apa? Nawaitu ta'alluma listifadati, untuk mendapatkan faidah, wa li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, wa li sunnati Rasulillah, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mungkin niat di dalam hati kita nih mau ngaji, niat taklim. Karena luar biasa, pahalanya luar biasa. Ingat tuh, makanya paling enak orang alim dah. 2 rakaat aja nih bisa mengalahkan orang bodoh 70 rakaat. Ternyata gampang gitu aja. Bahkan setan itu lebih takut orang alim tidur daripada orang bodoh lagi sholat. Orang alim tidur lebih ditakutin setan daripada orang bodoh lagi sholat, lagi ibadah. Nanti gak usah. Ada 2 orang nih, orang pintar, orang alim, yang tidur. Di sampingnya ada orang bodoh lagi sholat. Setan itu lebih takut daripada lebih takut orang alim yang lagi itu daripada orang yang sholat. Kenapa? Kalau seandainya orang yang alim ini bangun, dia bisa ngasih tahu nih kepada orang yang bodoh tentang sholatnya yang salah. Akhirnya sholat orang bodoh ini jadi benar sholatnya. Makanya kalau orang alim tidur, diminta tidak dia nggak tidur. Yang kedua, orang alim kalau tidur, dia baca doa, dia wudhu dulu. Kalau orang bodoh, kalau saya bilang lagi dengan HP, bodoh semua ya. Wudhu kagak, baca doa kagak. Makanya hati-hati. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang alim. Minimal itu semangatnya, semangat jadi orang yang alim. Wa Abu Nu'aim al-Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hiya ummati ulama'uha wa khairu ulamaiha ruhama'uha, ala wa inna Allah ta'ala la yaghfiru al-'alima 40 dhanban qabla an yaghfira lil jahili dhanban wahidan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebaik-baiknya umatku, kata Rasulullah, ulama'uha, orang alimnya, orang yang ngerti tentang agama itu paling baik, kata Rasulullah. Ada juga hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian umatku, kata Rasulullah, orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarinya. Di sini ta'lim Al-Qur'an kalau Rabu ya. Selasa, Rabu. Tuh. Orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang terbaik. Yang ngajarinnya terbaik. Nah, di hadis ini, sebaik-baiknya umatku, kata Rasulullah, orang yang alim. Dan sebaik-baiknya orang alim, kata Rasulullah, ruhama'uha, orang yang paling penyayang. Makanya ya kalau kita semakin kita alim, semakin kita penyayang. Ini seharusnya kayak gitu. Dalam hati ya kepada sesama muslim, tapi kepada orang yang berbuat dosa, kepada orang yang salah, yang melanggar aturan Allah, harus keras. Itu baru yang betul. Jadi sebaik-baiknya umatku, kata Rasulullah, ulamanya. Sebaik-baik ulamanya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik. Ketahuilah,
Inna Allah Ta'ala la yaghfirul 'alima arba'ina dzanban qabla an yaghfirul jahili dzanban wahidan. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa orang yang alim itu 40 dosa sebelum Allah mengampuni dosanya orang bodoh 1 dosa doang. Jadi orang alim nih, orang berilmu tentang agama, Allah ampuni dosanya 40. Sedangkan orang jahil 1 aja belum. Kira-kira enak tuh Pak? Enak gak orang alim tuh Pak? Enak banget. Makanya majlis taklim itu luar biasa. Ini kan disebut oleh Rasulullah Raudhah min riyadil jannah, taman surga itu majlis taklim. Sebelum kita menuju raudhah yang ada di dalam kuburan. Ini raudhah yang nyata nih, itu adalah majlis taklim. Jadi harapannya tetap semangat. Mau pengajian Al-Quran, mau pengajian kitab, kajian-kajian itu harus tetap semangat. Karena kenapa? Dengan kita belajar, kita jadi alim, jadi tahu. Dengan kita tahu, maka kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang perlu kita amalkan, mana yang perlu kita jauhkan. Dengan demikian ibadah kita itu sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah melalui guru-guru kita. Dan yang terakhir, wa bi Syekh Dailami an Abbas radhiyallahu anhuma idza ijtama'a al-'alim wal-'abid 'ala as-sirati qila lil-'abidi udkhulil jannata wa tan'am bi'ibadatik wa qila lil-'alimi kif huna fashfa' liman ahbabta fa innaka la tashfa'u li ahadin illa shufi'ta faqama maqam al-anbiya. Hadis ini menjelaskan tentang perbedaan antara orang alim dengan orang yang ibadah tatkala menjembati Shiratal Mustaqim. Siapa yang tahu perumpamaan Shiratal Mustaqim itu? Sirat, jembatan. Jadi Shiratal Mustaqim itu kan nyampe itu surga, bawahnya neraka. Itu Shiratal Mustaqim lebih tipis daripada rambut, bahkan dibelah 7. Satu rambut aja kelihatan kita lihat. Bagaimana kalau rambut dibelah 7? Ini orang alim sama orang bodoh melewati. Dan nanti itu ada orang yang lewatnya Shiratal Mustaqim itu seperti halilintar. Kira-kira cepat gak? Kalau bahasa kita itu the flash, udah nyampe di surga. Ada yang kedip mata udah nyampe di surga. Cepatan kedip mata lagi ya. Mata baru tuh halilintar. Yang kedua, ada yang menggunakan kendaraan. Bahkan yang korban di hari raya ibadah, konon nih dia akan mengendarai apa? Korban tersebut. Makanya kalau korban kambing 1, sapi 7 orang. Kuat apa sapi 7 orang? Nah kuat kalau misalnya pakai apa? Pakai gerobak. Ya naik semua itu ya. Makanya afdol kurban itu kalau ditanya afdolnya kambing. Tapi manfaatnya apa? Sapi. Karena orang lebih suka apa? Sapi. Padahal lebih sehat kambing. Naik kendaraan. Ada yang lari. Kendaraan kalau lari enakan mana? Kendaraan walaupun kambing juga santai kita. Naik. Lari. Ada yang kayak orang jalan. Tuh, Shiratal Mustaqim tuh. Ini ada dalam kitab Sullamut Tauhid. Jalan. Ada yang apa? Di bawahnya jalan lebih lambat daripada jalan apa? Ngesot.
Ngesotnya ini Masya Allah, dia itu bisa merangkak. Kalau seandainya ada halilintar adanya berapa? 1000 tahun baru dia bisa merangkak. Ada orang yang jalan itu di atas Siratul Mustaqim menggunakan apa? Menggunakan masjid. Misalnya hadirin sekalian sering datang masjid itu masjid nanti kayak perahu. Wah, musola mutakin, Masya Allah. Ada yang bertanya, salah sih tadi, Pak. Langsung masuk dia ke dalam. Masya Allah. Pokoknya enaknya Siratul Mustaqim tergantung amal ibadahnya. Ada yang nggak bisa sama sekali dah, mukanya udah kayak pantat wali. Kita bener. Nah itu masuk surganya benar-benar susah. Karena kenapa? Sholat aja nggak pernah. Mukanya itu bukan karena dia keseringan main layangan, karena bukan yang juga. Karena kagak pernah sholat, kagak pernah kena air wudhu, makanya mukanya gak bisa menyinari jalannya. Nah di sini nih orang alim sama orang bodoh beda banget. Orang bodoh tapi ahli ibadah nih. Yang tadi disebutin tuh, yang tadi kuali itu udah bodoh kagak ibadah lagi. Kalau bodoh masih ibadah masih ada kemungkinan selamat dengan ibadahnya dia. Tapi dia cuma di sini dijelaskan apa? Cuma disuruh doang oleh Allah, tangan. Udah, kamu sekarang masuk surga, nikmati itu ibadah dengan ibadah kamu. Udah masuk surga semua. Dan nikmati itu yang ada surga, nikmati itu kan. Tapi kalau orang alim, tatkala dia nyebrang Siratul Mustaqim disuruh apa? Kif, diam dulu. Fashfa' liman ahbabta. Berikanlah syafaat kepada orang yang kamu cintai. Masya Allah. Masalah kita punya orang tua seandainya nauzubillah dia kagak sholat, orang tua kita udah mau dimasukin ke dalam neraka oleh Allah, tapi karena kita orang yang berilmu, orang yang ngerti agama, orang yang alim, kita bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita. Kita punya saudara, kita punya teman yang baik sama kita, itu bisa kita berikan syafaat. Tapi itu sebagai orang yang alim, makanya nikmat banget. Liman ahbabta, bagi orang yang kamu cintai. Berarti kita sering-sering mencintai siapa? Orang alim. Misal kita nggak jadi orang alim, minimal kita dicintai oleh orang alim, itu paling penting. Nah ini alim kagak, cinta kagak, benci iya, udah sampai jahanam dah. Nah sholat aja udah, kita kalau gitu udah dia udah sholat. Hati-hati. Fama qoma al-biya, maka itu posisinya seperti posisi para nabi. Nabi kan bisa memberikan syafaat, orang alim juga sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, sehingga kita menjadi orang yang alim yang dapat mengamalkan ilmunya dan bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita dan kepada orang-orang yang cinta kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبيتنا ورمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالفاتحة وبعقيدة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير والبركة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا من عندك واحرص علينا من فضلك وانصر علينا برحمتك وانصر علينا من بركتك وبسنائك وشعفك وعافيتك وفرك وحمد الحمد لله رب العالمين. يا رب